semakin mendekat, ternyata iringan-iringan jenazah tersebut merupakan rombongan iringan jenazah pocong. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Sisi. Makasih banyak udah klik di video ini. Bagi yang sudah nonton video ini, aku doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan rezeki yang banyak. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, cerita kali ini merupakan cerita dari Tias dan juga Aryo yang berasal dari Depok. Dan merupakan pengalaman mereka ketika mereka sedang melaksanakan mudik lebaran di tahun 2022. Aryo bercerita bahwa sebenarnya dari Aryo itu nggak setuju kalau Tias ini mau melaksanakan mudik. Dan nggak cuma Aryo, tapi juga orang tua Tias pun berkeberatan untuk mereka berdua melaksanakan mudik. Hal ini dikarenakan saat itu kondisi Tias itu sedang mengandung sekitar usia kandungan 4 bulan. Tapi dengan kondisi seperti itu, Tias itu ngotot kepingin mudik bertemu dengan kedua orang tuanya yang ada di Magelang. Hal ini dilakukan Tias karena kita tahu sendiri memang selama pandemi kondisinya memang tidak boleh adanya mudik. Tapi baik Tias maupun Aryo pun memang tidak berkeinginan mudik juga karena takutnya mereka memberikan dampak selama perjalanan mereka atau segala macam kepada orang tua yang ada di kampung. Singkat cerita, karena memang Tias sangat keingin banget, karena mungkin bawaan bayi juga, kalau kata Tias kepingin banget mudik ke Magelang, ketemu dengan orang tuanya. Akhirnya Aryo mengalah dan mereka pun akhirnya mempersiapkan untuk perjalanan mudik dari Depok menuju ke Magelang. Perjalanan itu memang udah di-prepare banget oleh Tias jauh-jauh hari, sehingga mereka sudah mengajukan cuti, baik Tias maupun Aryo di kantor masing-masing, bahwa mereka yang mengajukan cuti sebelum H-7 Lebaran. Dan planningnya mereka menggunakan kendaraan bermotor roda 2 untuk perjalanan mudiknya gitu kan. Kenapa sih kok jauh-jauh hari loh padahal kok tetap menggunakan kendaraan roda 2? Karena Tias merasa lebih nyaman menggunakan kendaraan roda 2 dibandingkan kendaraan umum, bus atau travel atau kereta, karena dia merasa karena kondisinya dia itu selama bawaan hamil dia nggak mau bertemu dengan banyak orang di sebelah atau terlalu lama, itu kayak agak nggak nyaman gitu kan. Makanya mereka memutuskan menggunakan kendaraan bermotor karena kebetulan saat itu Tias dan Aryo ini belum memiliki kendaraan roda 4. Singkat cerita, segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh Aryo dan juga Tias. Semuanya disiapin, cek kendaraan bermotornya, dan juga Tias mempersiapkan apa aja yang perlu dibawa, gitu kan, semuanya udah dipersiapkan. Tapi untuk kondisi ini memang Aryo berpesan sama Tias untuk nggak boleh bawa barang banyak-banyak karena memang kondisi dari Tias sehingga mengharapkan kendaraan motornya itu lebih luas dan lega untuk Tias. Oke, singkat cerita H-1 atau 1 hari sebelum keberangkatan semua udah dicek dan sudah siap. Setelah mereka buka puasa dan sholat tarawih, Aryo bilang sama Tias untuk segera istirahat karena mereka besok pagi subuh akan berangkat. Karena memang Aryo bilang bahwa ini perjalanannya sengaja jauh-jauh hari dan juga berangkatnya di subuh karena mengharapkan dengan berangkatnya di pagi hari ini jalanan belum terlalu macet, dan juga bisa sampai di Magelang itu nggak terlalu malam. Diperkirakan oleh Aryo kurang lebih itu di antara sekitar jam 10 malam kita udah bisa sampai. Hitung-hitungannya Aryo seperti itu. Oke, malam itu Aryo akhirnya setelah sholat tarawih gitu kan, dia akhirnya sudah tidur lebih dulu. Tapi malam itu entah kenapa Tias itu nggak bisa tidur gitu kan. Dia tuh bolak-balik aja di kasur. Kayaknya hari itu tuh, malam itu tuh dia agak resah, cemas, atau apa mungkin karena excited pikir Tias gitu kan, sehingga dia tuh nggak bisa tidur gitu kan. Sampai akhirnya pun Aryo tuh ngerasa gitu, kamu kenapa sih dek gitu, kok dari tadi kayak bolak-balik aja, istirahat, besok kita tuh mau pergi, nanti kamu malah kecapean, nanti kita malah nggak jadi berangkat loh, kata Aryo kan seperti itu. Iya mas, maaf gitu ya, aku ya nggak bisa tidur, ya udah sana coba tidur dulu gitu. Ya akhirnya Tias berusaha untuk
memejamkan mata dan alhamdulillahnya akhirnya tertidur. Tapi hal itu nggak berlangsung lama karena sekitar jam 2.30 kan jam waker untuk persiapan sahur kan udah nyala gitu kan. Akhirnya Tias bangun mempersiapkan sahur untuk suaminya Aryo. Karena Aryo berkeinginan untuk tetap berpuasa walaupun mereka dalam perjalanan mudik, dan tapi Aryo pun berpesan kepada Tias untuk tidak berpuasa pada hari itu karena memang kondisinya Tias sedang hamil dan juga ini perjalanan takutnya terjadi apa-apa atau haus atau apa, biar Tias tuh bisa tetap berbuka di jalan. Oke, singkat cerita, ketika bangun Tias ini kan mempersiapkan semuanya di dapur. Jadi kata Tias tuh yang disiapin itu hanya makanan-makanan yang udah jadi aja deh gitu, karena besoknya itu kan kita mau pergi jadi nggak ada lama di rumah gitu, jadi nggak pengen banyak-banyak ninggalin piring kotor. Ya udah, akhirnya Tias nyiapin dan juga menyiapkan minuman hangat kan untuk suaminya. Tapi ketika Tias itu lagi menyiapkan minuman, Tias dikagetkan oleh suara yang tiba-tiba terdengar dari telinganya Tias, di mana suara itu berkata, "Jangan pergi malam ini. Jangan pergi hari ini." Gelas yang sedang dibuat teh hangat itu tiba-tiba pecah. Mendengar gelas pecah, Aryo yang di kamar bangun. "Ada apa, Dek? Kamu nggak kenapa-napa?" gitu kan. "Iya Mas, nggak apa-apa," gitu kan. "Nggak tahu Mas, ini gelasnya apa kepanasan kali ya, airnya kok tiba-tiba pecah," gitu kan. "Atau mungkin sudah retak, aku nggak ngerti." Tias berusaha menutupi itu semua karena Tias nggak pengen perjalanan itu batal. Kalau ibaratnya Aryo tahu bahwa ada gangguan-gangguan hal seperti itu dan perjalanan itu akhirnya tidak dilakukan, akhirnya batal. Tias tuh pengen banget mudik, entah kenapa dia kepingin banget untuk mudik di tahun itu karena sudah lama banget dia kangen ketemu dengan keluarga dan juga orang tuanya terutama. Singkat cerita, setelah Aryo sahur, mereka pun siap-siap untuk berangkat perjalanan menuju ke Magelang. Sebelumnya Tias juga mengabari orang tuanya bahwa mereka mau berangkat. Mereka berangkat ini sebelum subuh, teman-teman. Aryo tuh pengennya ya udah kita jalan dulu, nanti subuh kita sholat atau nepi sebentar di masjid atau musolah yang ada di pom bensin karena menghindari macet dan biar jalanannya itu santai aja sampainya. Singkat cerita, perjalanan dimulai. Tak terasa itu udah Tias bilang tuh sekitar tengah hari, entah kenapa gangguan itu atau kejanggalan terjadi lagi, teman-teman. Motor yang sudah di-prepare atau sudah dicek semuanya sama Aryo tiba-tiba mogok di jalan. Bingung kan? Duh, ini motor kenapa gitu. Perasaan sebelum berangkat udah aku cek semuanya, udah aku bengkelin dulu lah bahasanya Aryo gitu kan. Tapi kok ini kok gini lagi, kata. Ya udah, motor itu benar-benar nggak bisa nyala, nggak bisa disela, bensin masih ada gitu kan, semuanya masih aman gitu. Akhirnya kalian tahu, Tias dan Aryo itu jalan untuk mencari bengkel. Padahal itu tuh tengah hari. Untung banget Tias saat itu nggak puasa. Aryo bilang, Aryo tuh kayak ibaratnya ini kayak cobaan banget di puasa-puasa, dorong motor nyari bengkel gitu kan. Dan anehnya tuh bengkelnya itu kok jauh gitu loh, kata Tias. Kayaknya masih daerah-daerah istilahnya kota, tapi nemuin bengkel tuh masih susah sehingga mereka tuh harus jalan yang cukup jauh. Ketika sampai, mereka menemukan bengkel dan ternyata bengkelnya itu pun penuh, teman-teman. Kata Tias, aduh rasanya tuh sebenarnya capek banget itu. Rasanya tuh Tias tuh udah kayak lelah gitu, tapi ya udah kan karena dia masih semangat banget ketemu dengan orang tuanya, ya udahlah, oke, ditahan-tahanin gitu kan. Jadi sana dia nunggu antrian untuk dicek motornya. Akhirnya setelah menunggu lama, motor dari Aryo pun dicek sama orang bengkel. Tapi anehnya, ketika dicek sama orang bengkel, nggak ada masalah apa-apa sama sekali di dalam motornya Aryo tersebut. Ya udah, dicoba sama orang bengkel, nyala teman-teman. Sebenarnya tuh Tias sudah, aduh apa ya gitu, apa yang karena subuh tadi ada yang pesan sama aku supaya nggak berangkat ya, kok jadi gangguan gini ya Allah, tolong dilindungi selama perjalanan gitu kan. Tias sudah berdoa, terus Aryo udah bilang, kenapa ya Dek kok gini ya motornya gitu. Ya udahlah, coba
kita berdoa dulu deh, semoga nggak ada halangan apa-apa gitu kan. Udah, mereka tuh sebelum naik kendaraan lagi berdoa lagi. Ketika mereka sedang perjalanan lagi, baru menempuh beberapa jam perjalanan, tiba-tiba segala sesuatu tuh kayak nggak ngedukung. Dimana ketika menjelang sore, hujan itu tiba-tiba turun. Deres banget. Plus ada angin kencang, kata Tias. Rasanya tuh Tias sudah, aduh, ini kok gini kenapa gitu kan. Akhirnya pun Aryo menepikan kendaraannya. Mereka berteduh dulu di salah satu tempat yang memang banyak juga para pemotor-pemotor yang sedang berteduh gitu kan. Aduh, kok anginnya kenceng banget gitu kan, ini mau diterobos juga nggak mungkin gitu kan, apalagi dengan kondisi Tias seperti itu, karena hujannya itu adalah hujan angin dan sangat deras gitu kan. Jadi kalaupun diterobos pakai jaket hujan pun atau jas hujan pun pasti akan berbahaya lah, ibaratnya seperti itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya nunggu lagi, dan itu juga lumayan lama, kata Tias. Akhirnya tuh Aryo bilang, nih kita gimana ya dek ya, ini kok hujan kok ya nggak turun tuh, nggak berhenti gitu. Ya mas, sabarlah, nanti kalau seandainya udah berhenti agak reda sedikit mungkin kita lanjutin lagi gitu ya. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, alhamdulillahnya memang hujan itu mulai berhenti, menjadi kayak gerimis aja. Aryo bertanya, gimana dek, kita mau terobos aja ini pakai jas hujan apa gimana gitu. Ya udahlah mas, terobos aja, ini juga kayaknya yang lain-lain juga udah mulai pakai jas hujan mas, udah pada ninggalin, ini udah pada mulai jalan lagi gitu. Siapa tahu juga mas di jalan nggak hujan mas, hujannya berhenti gitu kan. Di beda daerah kan emang kadang gitu kan ya teman-teman, di beda daerah tiba-tiba di sini masih hujan, di sana udah nggak hujan gitu. Ya udah, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menggunakan jas hujan menerobos perjalanan yang memang kondisinya masih agak gerimis. Singkat cerita, akhirnya mereka melakukan perjalanan. Menjelang maghrib, akhirnya mereka itu ternyata sampai di daerah Alas Roban. Sebenarnya itu Aryo itu nggak pengen sampai di daerah Alas Roban itu menjelang maghrib atau malam. Aryo itu mengharapkan mereka itu sudah melewati Alas Roban sebelum matahari itu terbenam. Tapi karena memang kondisi tadi selama perjalanan, akhirnya kan mau nggak mau mereka sampai di daerah Alas Roban itu menjelang maghrib. Lalu Tias bilang sama Aryo, mas nanti kalau nemu warung berhenti dulu mas gitu, kamu biar buka dulu di jalan, sekalian aku mau nyari teh anget mas, kayaknya udaranya dingin banget. Oh ya udah deh, nanti kalau ada gitu. Mereka memasuki memang daerah Alas Roban. Akhirnya sesuai keinginan dari Tias pun, Aryo mencari warung yang buka di sekitar sana. Dan nggak lama kemudian, Aryo ngeliat dari jauh itu ada warung yang sedang buka di pinggir jalan tersebut. Aryo kemudian parkir di depan warung tersebut. Tias turun, Tias memesan sama ibu yang menjual, kebetulan yang jaga adalah ibu-ibu. Tias tanya, kamu pesan apa mas? Gitu. Aryo bilang, aku kopi aja deh gitu, kayaknya biar ini perjalanannya kayaknya agak malam kan kita jadinya, ini masih baru sampai sini gitu, aku kopi aja deh. Oh ya udah mas, aku pesenin kopi, tapi aku teh anget, nanti kalau kamu mau teh anget kamu minta sama aku aja ya mas gitu. Oh ya nggak apa-apa, kata Aryo gitu kan. Akhirnya Tias masuk ke dalam warung. Di sana yang penjualnya itu ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu diam aja. Bu, aku pesen teh manis angetnya satu ya bu, sama kopi susunya satu ya bu gitu. Oh, ibunya pun nggak sama sekali jawab apa-apa. Di situ Tias ngeliat ibunya cuman angguk aja. Lalu Tias di situ melihat ada beberapa macam gorengan yang kayaknya enak banget gitu kan. Di situ juga ada roti-roti, ciki-ciki gitu kan. Ya udah, sama Tias kan dimakan itu gorengannya gitu kan. Terus gak lama kemudian Aryo datang pun Aryo makan. Enak ya dek gitu, kayaknya gorengannya kamu makan apa? Oh ini mas, gorengan mas gitu. Ya enak, ini kelihatannya wanginya tuh dari depan kayaknya enak banget gitu. Kan cerita mereka makan gitu kan, sambil menikmati suasana yang masih gerimis-gerimis itu. Mereka memakan teh anget dan kopi susu serta gorengan tuh kan rasanya nikmat banget. Sambil
mereka makan itu Aryo tuh bilang, "Dek, kok aneh ya dek, kok udah buka kayak gini, kok nggak ada yang mampir ya dek," gitu kan. "Iya mas, padahal ini warung pertama kan yang kita lihat pas masuk jalan ini," gitu kan. "Kok ya nggak ada ya mas yang mampir," gitu kan. "Malah dari tadi cuman kayak klakson aja ke kita gitu." "Ya bukannya mampir gitu." "Iya ya dek, padahal ini enak banget tuh dek makanannya," kata Aryo. Lagi asik ngobrol-ngobrol gitu, Tias juga sambil nengok ke arah ibu penjual. Kaget Tias di sana karena dia ngeliat ibu penjualnya itu tuh lagi ngeliatin Tias sambil tersenyum aja gitu. Tias kan ya awalnya ya disenyumin tuh ya dia cuma senyum aja gitu, balas senyum gitu karena memang istilahnya beradu mata gitu sama penjualnya. Tapi lama-lama kok ibu ini tuh terus merhatiin gak selesai-selesai gitu kan. Akhirnya terus Tias bilang, "Mas, kayaknya udah agak lama, yuk kita ngelanjutin perjalanan lagi biar nggak kemalaman." Oh iya dek, bener dek, udah biar kita cepet ya dek, apalagi ini kayaknya juga udah berhenti ya dek, kita lanjut aja ya dek. "Iya mas," gitu kan. Ya udah, akhirnya kan Tias mau bayar pesanan yang tadi Tias beli gitu kan. Lalu suaminya juga bilang, "Jangan lupa dek, tolong bungkusin kayak roti itu loh dek, atau air mineral ini dia takutnya di jalan kamu mau minum apa makan, kita udah bawa bekal dulu dek," gitu kan. "Oh iya mas," gitu kata Tias. Akhirnya Tias pun membayar dan juga membeli beberapa roti, minum, air mineral, dan juga beberapa gorengan. Di sana ketika ditanya pun ibunya itu nggak menjawab apa-apa, cuman senyum. Dibayar berapa itu ditanya diem aja. Jadi Tias hanya memberikan uang 100 ribuan dan kemudian ibunya mengembalikan uang tersebut. Singkat cerita, akhirnya selesai. Aryo kan mau mengendarai motornya lagi kan. Sampai sana Tias naik gitu kan. Pas sudah naik, sengaja Tias nengok lagi ke belakang. Kalian tahu? Ibunya itu masih ngeliatin Tias terus sambil tersenyum. Senyum aja sih gitu. Tias yang kayak gitu harus, mas cepet mas, aku takut mas cepet mas. Ini kok ibunya kok ngeliatin kayak gitu terus mas gitu. Iya dek. Ya akhirnya mereka jalan meninggalkan warung tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di jalan Aryo bilang, "Dek, kita nggak usah ngebut-ngebut ya dek, kok kayaknya ini kan habis hujan gitu, aku takutnya di jalanan ini licin." "Oh iya mas, nggak apa-apa mas," gitu kan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kondisi yang istilahnya jalannya pelan-pelan. Tapi keanehan itu mereka rasakan gitu kan. Nggak lama pun kan Aryo bilang, "Kamu ngerasa nggak sih dek, aku udah jalan pelan-pelan gini kok kayaknya malam ini kok sepi banget ya," gitu kan. "Iya ya mas ya, sepi banget. Apa mereka itu lagi pada istirahat ya dek," gitu kan. "Bisa jadi mas," kalau kata Tias kan seperti itu gitu kan. Walaupun Tias sebenarnya tuh was-was gitu kan, karena dia sudah merasakan beberapa kejanggalan dari ketika sahur tadi gitu kan. Gak lama kemudian pun akhirnya yang Tias khawatirkan terjadi. Sayup-sayup dia mendengar ada suara gamelan yang dimainkan gitu kan. Dia tanya ke suaminya untuk memastikan bahwa dia tuh nggak salah gitu kan. "Mas, kamu dengar suara ada yang mainin gamelan nggak sih mas?" "Iya dek, aku juga dengar. Kamu dengar tau dek?" gitu. "Iya mas, aku dengar." "Iya ya, kok ada yang main gamelan di sini tuh, siapa ya dek?" gitu kan. Nggak lama dari situ, di tikungan yang agak tajam, ketika motornya Aryo memasuki tikungan yang lumayan agak tajam, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya sebuah rumah yang mewah banget, dilengkapi dengan cahaya yang terang benderang yang kontras banget dengan kondisi jalanan saat itu yang gelap. Tiba-tiba di sana ada rumah yang terang, kan otomatis pandangan mereka kan semua melihat ke arah rumah tersebut, dimana dan Aryo pun juga akhirnya menurunkan kecepatan motornya sambil kan ya memperhatikan rumah tersebut. Di sana tuh Aryo melihat banyak banget orang yang sedang bercengkrama gitu kan. Ada tenda-tenda, ada hiasan-hiasan, ya layaknya orang yang sedang punya hajatan gitu. Aryo bilang, "Oh ada yang hajatan tau dek ternyata." "Oh iya mas, kirain kenapa-napa." "Iya ternyata ada orang hajatan itu. Baru tahu aku di sini kok ya. Ternyata berapa tahun gak pulang aja udah berubah ya dek," gitu. Mereka lagi ngomong-ngomong kayak gitu. Ketika mereka tepat melewati rumah tersebut, musik gamelan yang tadinya sedang dimainkan tiba-tiba berhenti. Dan
semua orang yang ada di sana menoleh, menengok ke arah mereka, menatap mereka. Kayak nge-freeze gitu orang-orangnya. Terus orang-orangnya itu kayak natap aja gitu, noleh. Merasa awkward ya, atau canggung gitu. Mereka itu ngelihat, loh kok tiba-tiba nengok gitu kan. Kayak mereka tuh kayak ya kayak ada orang yang lewat gitu kan. Mereka otomatis kayak ya mereka senyum aja gitu kan, tapi ya kayak udahlah langsung jalan aja gitu. Ih nggak enak banget ya Dek, tadi kok kita jadi diliatin gitu, apa kita kayak kepo banget itu loh, kata Aryo gitu kan. Iya Mas, kita jadi malu gitu. Baru mereka ngomong kayak gitu, tiba-tiba Aryo teriak, astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Kalau kata Tias kan udah was-was takut motornya kenapa-napa lagi. Dek, kok kita ketemu rumah itu lagi Dek? Mas jangan bercanda Mas, bener Dek, itu rumah yang itu tadi bukan ya Dek? Ternyata Tias kan nengok kan untuk memastikan juga. Iya Mas, bener Mas, itu rumah yang tadi Mas. Dan hal itu terjadi lagi ketika mereka melewati rumah itu. Musik gamelan yang dimainkan tiba-tiba berhenti, dan semua mata orang yang ada di sana menoleh ke arah mereka. Tapi untuk yang kedua kali ini, mereka sedang menatap sambil tersenyum menghadap mereka berdua. Aryo langsung ngebut motornya, Mas cepet Mas, iya Dek gitu kan. Akhirnya, kamu berdoa Dek, iya Mas gitu kan. Mereka berdoa untuk melewati. Tapi ternyata Aryo pun bilang, Dek gitu, ketemu lagi Dek gitu kan. Mas gitu, astagfirullahaladzim, udah Dek, jangan nengok Dek, itu rumah itu lagi Dek, ayo berdoa Dek, berdoa gitu kan. Tias ya nggak berani nengok ke sana ke sini, dia meluk perutnya suaminya sampai kencang, sampai istilahnya wajahnya itu ditaruh di punggung suaminya, nggak mau ngelihat ke kanan kiri gitu kan. Tapi setelah melewati rumah tersebut, tiba-tiba Aryo itu memberhentikan motornya dan tubuhnya itu gemeteran. Mas, kenapa Mas gitu kan? Motormu kenapa Mas? Kok ya diem Mas? Aryo nggak jawab apa-apa. Tubuhnya itu gemeteran. Tias ngerasain banget bahwa Aryo itu gemeteran. Mau nggak mau kan Tias tuh bingung gitu, karena dia sudah melewati rumah tersebut, karena kan memang rumah itu kan terang. Jadi kalau sudah melewati rumah tersebut kan akan kembali gelap lagi gitu. Makanya Tias pun udah tahu bahwa itu sudah melewati rumah itu gitu. Tapi ini Aryo kenapa berhenti gitu kan? Kenapa Aryo berhenti gitu kan? Mau nggak mau Tias pun menengok ke arah kanan, kiri, dan depan. Dan kalian tahu apa yang Tias lihat? Yang membuat kata Tias penyesalan seumur hidup kenapa saat itu dia mengangkat kepalanya. Di sana, Tias dan Aryo melihat adanya iring-iringan jenazah. Kalian bayangin coba, malam-malam di tengah hutan ada iring-iringan jenazah. Dari jauh mereka lihat, mereka tuh kayak nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka dipaksa untuk ngeliat iringan-iringan tersebut. Mereka lama-lama mendekat iringan-iringan tersebut, dan kalian tahu apa yang Tias dan Aryo lihat? Semakin mendekat, ternyata iringan-iringan jenazah tersebut merupakan rombongan iringan jenazah pocong. Tias bilang rasanya pengen pingsan gitu. Tapi saat itu mereka berdua itu kayak dibuat nge-freeze. Mereka hanya melihat iringan-iringan itu terus melangkah maju mendekati mereka. Dan ketika iringan-iringan tersebut sampai di samping mereka, kalian tahu, iringan-iringan itu berhenti dan mereka menoleh ke arah Aryo dan Tias sambil tersenyum. Kalian bayangin ya, Tias bilang pocongnya itu semuanya itu matanya hitam.
lingkaran matanya hitam, matanya itu ada yang merah, ada juga yang nggak punya mata. Tapi entah kenapa mereka itu terlihat seolah-olah tersenyum ke arah Tias. Tias rasanya udah nggak kuat banget, rasanya mau pingsan. Dia nggak bisa ngucapin apa-apa, nge-freeze semuanya. Dia juga ngerasain gimana tuh kayaknya Aryo itu gemetaran di depan dia. Sampai tiba-tiba Tias mendengar seperti ada suara orang yang membacakan ayat kursi. Dan seketika juga tubuh Tias bisa bergerak. Dia langsung menepuk pundaknya Aryo sambil berkata, "Mas, ayo mas, jalan mas." Dan entah kenapa setelah mendapatkan tepukan dari Tias itu pun Aryo tuh pun bisa berjalan, bisa bergerak maksudnya. Akhirnya Aryo pun melajukan motornya, ngebut, terus Tias pegangan. Nggak ada apapun yang diucapkan sama Aryo saat itu, karena kalian bayangin ya, itu rombongan pocong itu masih berada di samping mereka. Aryo melajukan motornya, berharap itu motor juga nggak ikut stuck gitu kan. Sambil Aryo itu teriak, "Astagfirullah, Allahu Akbar, kami nggak punya niat ganggu, kami hanya ingin lewat, Allahu Akbar." Jadi Aryo hanya terus teriak seperti itu di dalam motornya sambil mengendarai motor, sedangkan Tias dalam hati masih terus membacakan ayat kursi selama perjalanan itu. Akhirnya selama perjalanan tersebut diisi dengan Aryo yang banyak membaca doa-doa zikir dan juga Tias yang banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia ingat saat itu, membaca ayat kursi sambil terus menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakang punggung Aryo, kata Tias saat itu. Dan alhamdulillah, kata Tias, setelah dia merasakan di kanan kirinya itu gelap, sunyi, akhirnya tiba-tiba Tias merasakan suatu cahaya yang terang. Lalu mulai terdengar suara-suara keramaian, tapi bukan suara keramaian seperti yang di rumah tadi, kata Tias. Ini kayak suara lalu lalang kendaraan, suara ya aktivitas pada umumnya gitu kan. Lalu Tias memberanikan diri membuka mata dan ternyata benar itu kayak sudah sampai keluar dari jalur Arlas Roban gitu kan. Kayak udah normal aja gitu, kayak udah kota gitu kan. Lalu nggak lama-lama Aryo pun memberhentikan kendaraannya di salah satu pom bensin terdekat yang dia temuin. Sana mereka istirahat, kayak mereka menghela nafas. Jujur kata Tias saat itu, bagi Tias itu dia masih mempertanyakan, ini tuh beneran nggak sih? Ini tuh masih denial, dia tuh masih, ini tuh beneran pom bensin asli nggak sih? Ini bohong nggak sih gitu? Dia tuh masih takut gitu kan. Tapi berusaha berpositif thinking bahwa ini kayaknya memang udah bener, kata Aryo. Ya udah, dan akhirnya sambil mereka istirahat, Tias pun mengeluarkan handphonenya dan di sana ternyata banyak banget miss call dari orang tua Tias. Dan ada satu hal yang membuat Tias menjadi shock. Kalian tahu apa? Tadi kan kalian masih ingat kan kalau Tias itu masuk ke Alas Roban itu menjelang maghrib, sehingga dia harus buka puasa Aryo itu di salah satu warung yang ada di sana kan. Tapi kalian tahu saat mereka sampai di pom bensin jam berapa? Tias udah sampai sana itu jam 1 malam. Kalian bayangin dong, Tias muternya kayak apa di jalur tersebut. Shock rasanya, kata Tias, tapi ya alhamdulillah aja mereka bersyukur mereka itu bisa keluar dari sana. Akhirnya karena melihat hal tersebut, Aryo memutuskan untuk sholat karena tadi dia belum sholat kan dari buka gitu kan, dan gak nyangka kalau ternyata ini sudah jam 1 malam. Akhirnya Aryo memutuskan untuk menjamak gitu kan. Tias dan Aryo memutuskan untuk sholat dulu, yaitu menjamak sholat isya dan maghrib ini bersamaan. Lalu setelah itu mereka kan mau ngisi bensin gitu, karena kalian bayangin aja, untung aja tuh motor gak kenapa-napa, kata Tias. Mereka berapa jam muter-muter jalur tersebut gitu kan. Ketika akhirnya mereka ngisi bensin, Aryo kan mau minta minum nih sama Tias, bahwa minta minum yang tadi dibeli gitu kan, karena jujur aja buat dia tuh kayak aduh haus banget gitu kan. Tapi Tias pikir itu udah selesai. Ternyata ketika dia melihat atau mengambil minum yang tadi dia beli,
botol air mineral yang dia beli tadi masih bagus, tiba-tiba tuh kayak udah berubah kotor, kayak udah lama, dan air yang ada di dalamnya itu juga airnya udah kotor. Padahal tadi dia inget banget bahwa itu tuh masih disegel, masih bagus, tapi saat mereka ambil, itu tuh airnya udah kayak botol bekas dan air bekas nggak tahu apa gitu kan. Dan yang paling bikin Tias shock, ternyata roti yang Tias beli dan juga gorengan yang dia beli udah berubah. Roti itu udah kayak roti-roti yang udah nggak jelas gitu, udah expired, ibaratnya udah berjamur nggak jelas. Dan gorengan-gorengan yang Tias beli itu udah berubah jadi kayak cuma daun-daun sama tanah-tanah yang nggak jelas gitu. Rasanya tuh Tias mau pingsan karena dia mikir berarti yang gangguan yang udah dialamin itu adalah gangguan yang sudah dimulai sejak mereka memasuki alas roban tersebut gitu kan. Dan mereka tuh nggak tahu mikir apa yang udah mereka makan gitu kan. Melihat hal tersebut, Tias yang lagi hamil kan otomatis kan juga kayak enak gitu kan, karena ngelihat ngebayangin apa yang tadi udah dia makan. Dan langsung aja saat itu bener Tias itu langsung muntah. Dan kalian tahu muntahannya Tias itu keluar kayak bener-bener cairan-cairan hitam yang Tias tuh nggak ngerti cairan apa. Saat itu dia udah lemes banget, tapi Aryo meyakinkan Tias, gimana nih, kita kayak lanjutin aja apa kamu mau istirahat di sini atau gimana gitu kan. Aryo tuh udah panik karena kan kondisi Tias lagi kayak gitu. Tias bilang enggak, aku mau ngelanjutin aja perjalanan sampai ke rumah ibu gitu kan. Ya udah, akhirnya ibaratnya Tias dengan sisa-sisa tenaga yang ada meluk suaminya, mereka melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Magelang. Alhamdulillah sampai sana orang tuanya itu udah panik banget gitu kan. Dan setelah hari itu, malam itu, Tias itu sakit demam panas. Setelah diceritakan sama Aryo dan segala macam, orang tuanya memanggil ustadz terdekat yang ada di daerah rumahnya Tias. Dan disampaikan bahwa memang sejak awal Tias itu sudah mendapatkan gangguan karena memang adanya kondisi kehamilan dari Tias, di mana Tias itu harusnya itu tidak berpergian, apalagi istilahnya mengundang dengan kondisi Tias yang masih hamil muda menurut Pak Ustadz atau Kiai yang ada di rumah Tias tersebut. Ya udah, akhirnya Tias dikasih air, didoakan, alhamdulillahnya kondisinya mulai membaik. Diceritakan juga akhirnya karena melihat hal tersebut, ketika perjalanan pulang dari Magelang kembali ke Depok, Tias itu dilarang untuk menggunakan kendaraan bermotor sama orang tuanya. Jadi Tias akhirnya menggunakan kereta api dari Magelang menuju ke mana, ke Depok. Akhirnya lewat jalur Jogja dulu karena naik kereta aja. Karena kalau mobil dikhawatirkan masih atau bus masih lewat jalur tersebut gitu kan. Akhirnya Tias diputuskan untuk naik kereta dari Yogyakarta. Oke, sekian dulu cerita untuk kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan, dan semoga kita bisa ambil hikmahnya dari pengalaman ini. Tias bilang alhamdulillah anak yang dilahirkan pun sehat, alhamdulillah gitu kan. Semoga kita juga nggak ngalamin seperti apa yang Tias alamin. Mungkin kalau kata Tias, dia nyesel gitu kan, udah agak bandel gitu kan, kayak ngelawan pesan orang tua maupun suami yang udah ngelarang untuk tidak pergi, tetapi dia tetap masih minta pergi gitu kan. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dukung terus channel aku. Assalamualaikum, dah.